saya itu di kepulauan Raas, itu masih nyebrang lagi dari Kabupaten Sumenebnya. Di sana itu kami mempunyai dengan beberapa guru yang ada mempunyai ide untuk mengadakan pojok baca, karena memang literasi di sekolah saya itu sangat lemah gitu, sangat minim sekali, karena pada tahun 2002 kemarin sempat nggak ada guru ASN-nya sama sekali. Kemudian pada 2023 akhirnya kami ngumpul, ada yang P3K yang direkrut, kemudian ada 3 orang PNS yang juga dimutasi, baru kami merancang kembali gitu. Salah satunya itu mengadakan pojok baca, walaupun dengan fasilitas yang sangat sederhana sekali, dan kemudian buku-bukunya juga sangat terbatas gitu. Saya ingin memperbanyak gitu. Saya ingin memperbanyak buku-buku yang bisa niat bacanya anak didik saya itu bertambah gitu. Apalagi dengan ada lagi beberapa yang anak didik saya juga sudah saya ikutkan untuk bisa menulis. Jadinya literasi mereka agak bersemangat. Cuma kendalanya saya itu untuk mendapatkan koleksi bacaan buku itu masih agak bingung. Mungkin Bu Fira itu bisa memberikan tips gitu, sehingga apa yang menjadi idenya kami bersama teman-teman guru di sana bisa terrealisasi, Ibu. Memberikan tips gitu. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih atas memberikan waktunya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Fida untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Jadi begini Bu, untuk di pojok baca itu memang kita hindari banyak buku yang buku mata pelajaran. Maksudnya untuk buku yang modul yang dipakai anak-anak dalam kegiatan belajar sehari-hari. Kalau itu biasanya kita sendirikan sudah, tetapi lebih ke arah buku-buku bacaan, bisa ensiklopedi dan sebagainya, kemudian buku cerita dongeng dan sebagainya. Awalnya memang susah. Yang pertama, sebelum anak-anak membawa itu kita drop dari mana? Dari perpustakaan. Jadi perpustakaan untuk di kelas 1A misalnya kita drop 20 buku, kelas 1B nanti rolling Bu. Jadi buku yang ada di kelas 1A di rolling ke 1B di rolling setiap bulannya, sehingga nanti anak-anak akan membaca bermacam-macam buku. Itu yang langkah pertama. Yang kedua, itu tadi anak-anak diminta untuk membawa buku. Isinya begini, anak-anak pinjam bukumu dulu yang ada di rumah, buku kesayanganmu, bawa ke sekolah. Dibawa ke sekolah untuk apa? Bahan bacaan. Jadi tidak harus kamu yang membaca, temanmu boleh membaca, kamu juga boleh membaca buku-buku dari temanmu. Itu yang kedua. Kemudian kita biasanya untuk anak kelas 6 Bu yang sudah lulus itu infaknya adalah infak buku. Begitu. Jadi ada sebelum lulus anak-anak diberikan surat dari sekolah, dari kepala sekolah untuk menginfakkan buku. Kalau di kami memang awalnya 1, kemudian nanti naik lagi menjadi 2 buku, naik lagi menjadi 3 buku, dan itu bebas mau buku apapun. Dan itu ternyata penyumbangnya menginfaknya tidak hanya 3 buku Bu, ada yang 5, ada yang 6, karena kan ini infak buku, bermanfaat, dipakai untuk semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat Bu, itu biasanya ada semacam donasi buku. Ya, jadi perpustakaan saya kok lupa. Jadi biasanya di situ menuliskan permohonan untuk donasi buku. Itu ada, mangke saya kasih linknya. Saya lupa namanya. Jadi ada yang memang perpustakaan yang di sekolah-sekolah yang di pedalaman begitu yang ingin sekali literasinya itu bisa dibantu dengan adanya donasi buku seperti itu. Kalau misalnya memang tidak mampu atau kurang begitu. Jadi itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fida sudah terjawab Ibu. Kira-kira tipsnya bisa diterapkan atau boten ini di sekolah? Insya Allah bisa, karena sangat jelas sekali penjelasan dari Ibu Fida. Baik, masih ada waktu sekitar 2 menit. Kami persilahkan untuk pertanyaan yang ketiga. Monggo. Baik Bapak, silahkan bisa memperkenalkan diri dan juga asal lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Herlianto, guru SDN Kaluang 1 Gayam, Kabupaten Sumeneb. Visabilillah itu kalau tidak salah direkturnya orang Sumeneb ya, Propator ya. Betul Pak Ibrahim Kabata. Iya. Saya sangat terinspirasi tadi yang sudah disampaikan, dan saya sempat melakukan yang ibu lakukan, tapi masih sederhana karena juga bukunya masih baru datang itu dari Kemdikbud. Saya lakukan itu sebelum memulai pelajaran, anak-anak suruh ngambil buku dulu di kantor, karena sekolah kami belum punya kantor, jadi perpustakaannya dipakai kantor. Jadi anak-anak ambil buku di kantor, disuruh baca, disuruh tulis apa yang dibaca dengan anak-anak. Terus setelah dibaca, saya tanya satu-satu, apa tadi isinya bukunya gitu. Anak-anak karena SD masih banyak yang belum paham dengan apa yang dibaca itu. Terus belum ke jurnal itu, nanti mungkin saya minta format jurnalnya seperti apa itu. Nah, mungkin itu yang bisa ditanyakan. Boleh kami tutup dengan pantun? Boleh Bapak, monggo silakan. Kalau sudah fit, jangan ditarik. Kepada hukum harus patuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herlianto dari Sumeneb. Terima kasih Ibu Vida, berarti tadi Bapaknya minta format. Kan harus sharing Ibu ya. Iya, Bukan pertanyaan berarti ya. Iya. Baik, untuk sesi sharing yang pertama sudah usai. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Vida. Boleh beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Vida. Sangat menginspirasi sekali. Saya sampai salting loh ini. Ini Bu Vida sangat semangat sampai kayak bergetar gitu ya suaranya. Mungkin ini musimnya batuk pilek ya Bapak Ibu. Iya, sama ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Imro Atul Mufidah SPD MPD dari SD Islam Sabilillah Malang. Untuk selanjutnya kami undang bersama ke depan Bapak Teguh Aris Munandar SPD dari SD Negeri 6 Nganjuk. Kami persilakan Bapak. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Semangat Pak Teguh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Aris Munandar. Saya mengajar di SD Negeri Nambodan, yaitu di SD pelosoknya Nganjuk di gunung gitu ya. Ngetos ya. Nganjuk. Di sini saya ingin berbagi dengan Anda semua, Anda para guru-guru hebat, para insan-insan yang hebat, tentang inovasi atau perspektif saya di SD yang saya ajari. Siapa itu? Oke, sudut perspektif saya yaitu meningkatkan kemampuan literasi melalui program Serang Merang Dewa pada siswa kelas 6 SD Negeri Nambodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2023-2024. Dan apa sih Serang Merang Dewa itu nanti akan saya jelaskan. Jujur, saya cukup bangga berada di sini karena sudah diberi amanah dari Dinos untuk menyampaikan perspektif saya, dan juga saya sangat menderedek. Menderedek. Sudah 2 kali saya berada di bangku sini. Yang pertama pada waktu pasban ya, jurus 7 kegiatan pernikahan. Oke, next. Oke, situasi yang saya hadapi di SD saya yaitu rendahnya kemampuan literasi siswa karena tidak adanya fasilitas perpustakaan
serta minimnya buku bacaan di sekolah di daerah pelosok. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi siswa melalui penggunaan gawai sebagai media pembelajaran serta mengalihkan penggunaan gawai dari bermain game menjadi aktivitas yang lebih edukatif di rumah. Begitu. Perlu diketahui ya, memang SD-nya ini sangat terpencil ya. Kelasnya aja hanya 3, jadi tiap kelas itu disekat. Kelas 1, kelas 2 disekat, kelas 3, 4 disekat. Dan waktu sini bernyanyi, sini mengerjakan, wih rame.